Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Isfandiari dan si sapi, kucing yang rada-rada manja. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya di malam yang sekarang malam minggu. Malam minggu daripada nongkrong gak karuan, kita ngobrol soal sesuatu yang seru. Buat kalangan bikers, buat kalangan santri, buat teman-teman yang hangout malam minggu kali lagi iseng, ya ada pengetahuan yang keren untuk tokoh-tokoh inspiratif untuk anak-anak muda milenial atau setelah milenial. Beliau ini ada dua sosok yang sangat historical ya, memiliki sejarah yang layak untuk kita jadikan suri tauladan, yaitu Kiai Besar Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Abdullah Ubaid. Banyak para santri Nahdien yang bicara soal dua beliau ini, namun memang dalam kapasitas beliau sebagai kiai yang menerapkan ilmu-ilmu, memberikan dakwah-dakwah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana mereka sangat concern untuk membuat Islam itu menjadi rahmatal alamin yang damai dan sejuk, toleran dan tidak radikal. Namun di satu sisi, sebagai seorang sosok, beliau ini memiliki sisi kehidupan yang sangat menarik ya. Kita bicara soal Ki Wahab dulu. Ki Wahab ini lahir tanggal 31 Maret 1988. Ya, agak menarik karena 100 tahun setelah itu lahir sebuah klub yang juga lumayan besar, jadi MMC Outsider Nation, yang berdiri tahun 1988 di abad ke-20. Kalau Ki Wahab di abad ke-19. Apa yang menarik dari Ki Wahab? Selain kiprahnya di NU, sebagai pendiri NU, beliau adalah salah satu yang membina di lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin kalau kita berkisah sebentar, bahwa beliau itu setelah sepulang dari Tanah Suci Mekah tahun 1914, mendirikan Tasbirul Afkar tahun 1918, lantas Nahdlatul Wathon di tahun 1916, dan Nahdlatul Tujar di tahun 1924. Dan ada sebuah kisah fenomenal di tahun 26 ya. Bahyai Wahab mengundang para kiai Ahlus Sunnah berkenan dengan berembuk soal gencarnya paham Wahabi di tanah Hejaz, sekarang disebut lebih bukan di tanah Arab ya. Mereka lantas sepakat mendirikan Komite Hijaz dan mengirim utusan demi kebebasan mazhab, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibentuknya sebuah jamiah Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang mengutus Komite Hijaz. Jadi komite itu berangkat tahun 2008 diwakili beliau dan Syekh Gainamin Al-Misri. Jadi wajar jika Kiai Saifuddin Zuhri menyebut beliau sebagai bapak pendiri Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah buat mereka. Kiai Wahab ini selain sebagai kiai yang karismatik, beliau itu adalah tokoh otomotif karena ketertarikan beliau pada dunia otomotif. Kita bicara soal sebuah buku yang agak menarik menurut saya ya, tradisionalis radikal kayak Great Valley. Dikatakan bahwa Kiai Wahab adalah kiai yang memiliki muscle car buatan Amerika dan motor Harley Davidson di pesantrennya. Nah, khusus untuk bikers pasti lebih tertarik pada soal Harley Davidson ini ya. Harley Davidson Kiai Wahab mungkin yang paling dekat dengan varian apa yang dimiliki Kiai Wahab, karena sesuai dengan zamannya kemungkinan besar adalah Harley Davidson The 45 atau 45 cubic inch atau 750 cc versi militer atau sivil. Karena di motor ini adalah motor termasuk motor yang kategori riders item ya, bukan collector item ya. Zaman itu riders item karena dipakai riding oleh Ki Wahab untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, mendatangi santri dan ngaji. Jadi kebayangnya di zaman itu Ki Wahab dengan sorbannya dan sarungnya menggunakan Harley Davidson The 45 dengan suara yang menggelegar gitu kan, datang ke pesantren-pesantren dan mengajar bagaimana situasinya sangat keren, mungkin ya, keren banget di zaman itu. Sorry ya, ada interupsi, ini datang lagi nih si Rona, mengganggu apa ya. Oke. Nah, Ki Wahab ini datang menurut kisah-kisah para santri zaman itu, datang dengan Harley Davidson
750 cc ke pesantren-pesantren. Dan kabarnya Ki Wahab ini adalah seorang speed junkie karena sering menggunakan Harley Davidson-nya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Ya keren lah pokoknya di zaman itu ya. Jadi itu mungkin menjadi inspirasi bahwa Ki Wahab Hasbullah, seorang pendiri Nahdlatul Ulama, adalah seorang biker sejati dan mungkin menjadi kisah-kisah yang sangat romantis ya untuk para bikers Indonesia, terutama yang mencintai sejarah. Oke, sekian untuk soal tentang Ki Wahab Hasbullah. Nanti kita bicara lagi soal salah satu sosok kiai lagi yang memang menjadi kisah tersendiri di dunia bikers. Beliau adalah kiai karismatik dari Surabaya, Kiai Abdullah Ubaid. Khusus mengenai Kiai Abdullah Ubaid ini ada sebuah keistimewaan ya. Kiai Ubaid ini tergolong masih sangat muda. Di usia 39 tahun, Kiai Ubaid sudah banyak menyandang jabatan-jabatan penting di Nahdien, di kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Vorsitter HBNO, semacam konsul PBNU, Vice Vorsitter PBNU atau wakil konsul, dengan wakil konsulnya Pak Awam ya. Dakwah HBNU itu menjadi administrator berita Nahdlatul Ulama dan beberapa jabatan penting lainnya. Jangan lupa juga Kiai Ubaid itu adalah salah satu pendiri Ansor, menjadi cikal bakalnya Banser juga ya. Itu benar-benar sangat karismatik dan hebat di usia 39 tahun. Belum 40 tahun sudah punya banyak sekali jabatan penting di Nahdlatul Ulama. Sayang sekali Allah berkehendak memang Kiai Ubaid ini tidak berusia panjang. Di usia 40 tahun saat beliau riding sepulang dari muktamar ya, pulang dari muktamar di daerah Menes ya, muktamar di daerah Menes, beliau riding pulang menuju Surabaya. Di tengah jalan terjadi laka lantas tunggal, beliau terpeleset dan jatuh di daerah Pekalongan di 20 Jumadil Akhir tahun 1357 Hijriah atau lebih di Masehinya adalah 18 Agustus tahun 1938. Jadi dengan mengendarai Harley Davidson-nya, dia terjatuh dan meninggal dunia di Pekalongan, di daerah Pekalongan kecelakaannya. Dan jenazah beliau dibawa ke Surabaya dan dimakamkan di pemakaman Islam Tembok Surabaya. Jadi buat biker-biker, khususnya biker-biker Surabaya, Anda semua punya salah satu tokoh panutan legend ya, yaitu Kiai Ubaid. Kalau mengingat biker Surabaya, saya jadi ingat banyak banget klub ya, klub legendaris di Surabaya. Mungkin saya sebutkan salah satunya atau salah dua, mungkin ada Pemudis, ada Kobra. Alhamdulillah di zaman era-era Pemudis ya, sampai sekarang masih eksis dan masih terus berkembang. Saya pernah berkenalan dekat dan punya sahabat sesama peturing dengan teman-teman Pemudis. Ada almarhum Pak Waryo Ama, ada Pak Kang Joko Seputro. Ya. Banyaklah rekan-rekan Pemudis yang menjadi rekan dekat saya. Mereka itu punya salah satu senior yang sangat inspiratif, yaitu Kiai Haji Ubaid. Jadi beliau itu diceritakan seorang kiai yang muda, ganteng ya, easy on the eyes kata para bikers itu, catchy, sangat catchy secara estetika, sosoknya keren banget kalau udah di atas motor, apalagi di atas Harley 45. Dan memang kalau kita cerita sedikit tentang Harley the 45 ya, atau 750 cc, itu memang datang ke Indonesia itu kebanyakan lewat jalur militer ya, dari perang, karena motor itu termasuk dikategorikan sebagai varian Harley Davidson yang the bike who wins the war, atau motor yang memenangkan perang. Karena di sekutu pun memakai 45, lawannya pun memakai 45. Jadi saat dua-duanya salah satu menang atau kalah, tetap saja the 45 atau 7,5 itu menjadi biker yang memenangkan perang. Dan waktu sejarah membuktikan bahwa sekutu memang menang perang di saat itu, sehingga Harley Davidson the 45 menjadi pemenang perang. Anyway, kalau masuk ke Indonesia, Harley 45 itu datang lewat sekutu atau kebanyakan lewat di zaman kolonial Belanda ya, zaman Belanda. Saya misalnya tinggal di Bandung, bercerita para orang-orang tua dulu bahwa di Bandung itu sering ada upacara bernama upacara Teptu ya.
prajurit-prajurit Belanda naik Harley Davidson The 45 mengelilingi Bandung untuk istilahnya memperkenalkan kekuatan militer mereka. Jadi memang bagus, keren banget ya The 45, dan dipakai oleh dua kiai besar itu, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Ubaid. Jadi para biker semua, sedikit begitu ya kisah-kisah dua tokoh inspiratif dari kiai-kiai ternama kita di era dahulu, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Mereka selain pintar ilmu agama, inspiratif, sangat toleran, sangat menjaga persatuan keindonesiaannya kuat gitu. Mereka sangat percaya bahwa membela negara adalah sebagian dari iman, hubul watan minal iman. Jadi mereka memang sangat nasionalis ya, kiai-kiai sangat nasionalis. Dan kebetulan juga untuk para bikers, mereka itu bikers yang keren dan inspiratif dengan Harley Davidson The 45 atau 45 cubic inch, kalau di kapasitas cc kan menjadi 750 cc. Jadi memang mereka keren banget lah. Ya, gitu dulu mungkin cerita dari saya, Isfandiari. Mudah-mudahan saya dapat lagi data-data lain yang lebih keren untuk kita ceritakan bagaimana hebatnya, sangat inspiratifnya orang-orang tua dulu, bikers the die harder, bikers sejati, cult bikers, real bikers, ya kan, yang memang menjadi inspirasi dari para bikers sekarang. Jadi itu pelajaran ya buat teman-teman bikers, bagaimana hangout juga, atau misalnya seru-seruan tapi tetap memiliki latar belakang pendidikan, memiliki visi dan misi kenegaraan, memiliki visi misi untuk bersilaturahmi yang kuat sekali, seperti yang dilakukan oleh almarhum Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Ubaid. Begitu dulu kisahnya, mudah-mudahan kita bisa cerita lagi dan ada gunanya buat kalian, bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.